sini saya sebagai dirut Krakatau Steel bukan sebagai ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar. Insiden pengusiran oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryadi, terhadap Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Silmi Karim, dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar pada Senin 14 Februari lalu, menampilkan sebuah kejadian yang ramai diperbincangkan masyarakat. Mengutip yang dilansir populis.id, mulanya begini. Bambang Haryadi mempertanyakan eksistensi pabrik blast furnace Krakatau Steel yang operasinya dihentikan. Namun Direktur Utama Krakatau Steel menimpali sorotan Bambang yang dinilai melanggar etika persidangan. Sebelum terjadinya pengusiran itu, Direktur Utama Krakatau Steel telah menjelaskan penghentian operasi pabrik blast furnace. Pabrik itu sebelumnya telah dibahas perusahaan baja milik negara itu pada 2008. Kemudian proyek dijalankan pada 2012 silam. PT Krakatau Steel sendiri bergabung pada 2018 ketika progres proyek tersebut mencapai 98%. Kemudian Silmi Karim berupaya memaksimalkan produksi di tahun 2019. Namun keuntungan dari produk yang dihasilkan pabrik blast furnace dengan harga jualnya ternyata tidak cocok, hingga mengakibatkan perusahaan merugi. Alhasil, PT Krakatau Steel menghentikan pengoperasian pabrik blast furnace dengan izin Kementerian BUMN, berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga independen. Silmi menjelaskan dalam RDP tersebut bahwa salah satu penyebab ketidakefisienan daripada blast furnace Krakatau Steel adalah tidak adanya fasilitas basic oxygen (FBO) furnace. Hal itu mengakibatkan penambahan biaya produksi. Yang bersamaan, Krakatau Steel juga melakukan restrukturisasi dan transformasi. Jadi, kata Silmi, proyek blast furnace yang menguras kantong perusahaan dihentikan sejenak. Manajemen saat itu memutuskan tidak mengoperasikan atas seluruh kajian yang ada, termasuk kejaksaan, dihentikan. Kenapa ada kejaksaan? Silmi menguraikan, Kementerian BUMN melibatkan Kejaksaan Agung untuk menilik permasalahan di pabrik blast furnace dari sudut pandang A1 hukum, sebagaimana arahan Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian setelah ditindaklanjuti, manajemen Krakatau Steel menyiapkan informasi yang dibutuhkan Kejaksaan Agung dalam rangka proses penegakan hukum agar dapat melihat potensi penyimpangan hukum yang ada. Saat ini sedang berlangsung dan kabar yang kami terima akan ada kesimpulan dan langkah lanjut yang disampaikan Kejaksaan Agung, terang Silmi. Atas paparan itu, Bambang Haryadi kemudian mempertanyakan kejelasan eksistensi pabrik blast furnace. Sebab menurut Bambang, satu sisi perusahaan itu dihentikan, namun di sisi lain Krakatau Steel berkomitmen memperkuat produksi baja dalam negeri. Lantas Bambang pun menuding ada permainan di balik untung rugi pabrik blast furnace yang berujung penutupan. Ini jangan maling teriak maling, jangan ikut bermain, pura-pura nggak ikut bermain, seru Bambang. Ia menjelaskan pertanyaannya dalam arti penegasan yang sebelumnya PT Krakatau Steel berupaya memperkuat industri baja dalam negeri. Namun di sisi lain malah menutup pabrik blast furnace. Jadi kita ini pertanyakan
Mana semangat untuk memperkuatnya? Kata Bambang. Silmi pun sedikit naik pitam. Kemudian dia mempertanyakan tudingan maling teriak maling yang menunjukkan seolah-olah ada permainan PT Krakatau Steel hingga ditutupnya pabrik blast furnace. Sebab Bambang Haryadi menyinggung soal kasus baja yang sudah bergulir di Polda Metro Jaya hingga menyeret perusahaan Kimim Tanoto yang merupakan anggota Asosiasi Besi dan Baja Nasional atau Indonesia Iron and Steel Industry Association. Di sini saya sebagai Direktur Utama Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IISIA, sambung dia. Lantas Bambang pun bereaksi dan meminta Silmi Karim mengikuti protokol persidangan. Bahkan jawaban Silmi yang memotong pembicaraan pimpinan rapat pun dinilai tidak menghargai persidangan. Anda tolong ini dululah, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Ketus Bambang. Kalau sekiranya Anda tidak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Usirnya. Kemudian Silmi Karim pun menjawab dengan menyetujui bahwa dirinya akan keluar dari persidangan tersebut. Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar, tegasnya. Kontan sikap anggota DPR RI seperti itu menuai protes dari sejumlah kalangan. Salah satunya mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019, Fahri Hamzah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, rapat antara DPR dengan BUMN tidak memiliki dasar hukum. Rapat DPR RI dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya, juga lebih banyak mudaratnya. Sebaiknya dihentikan. Cukup Kemen BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Kata Fahri dalam cuitannya Selasa 5 Februari lalu. Fahri mengatakan rapat pemegang saham dan pengawasan cukup dilakukan di tingkat komisaris. Pertamina cukup rapat sama Ahok dan kawan-kawan, nggak usah ke DPR. Cuit @Fahri Hamzah. Dalam cuitannya, Fahri juga mengatakan, direksi BUMN adalah pejabat bisnis, bukan pejabat politik. Membiasakan direksi BUMN rapat di DPR, menurutnya membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya profesionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Akibatnya, budaya korporasi jadi rusak. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.